Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis ya, yaitu fluida yang mengalir. Pertama kali saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli ya. Setelah Anda paham teorinya semua, nanti saya akan berikan contoh soal ya. Nah, hukum Bernoulli mengatakan jumlah tekanan, energi potensial tiap satuan volume dan energi kinetik tiap satuan volume di setiap titik sepanjang aliran fluida selalu tetap. Misalkan saya memiliki pipa layar angsa seperti ini dengan luas penampang yang berbeda ya. Luas penampang yang bawah ini lebih besar daripada yang atas. Nah, kemudian zat cair mengalir dari bawah ke atas, misalnya dengan cara dipompa ya. Zat cair bisa Anda bayangkan air atau minyak begitu ya. Bahkan sebenarnya tidak hanya terbatas pada zat cair hukum Bernoulli, tapi juga bisa gas, karena zat alir itu ada dua bentuk, yaitu zat cair dan gas. Nah, misalkan di sini zat cairnya mengalir ya. Nah, ini saya anggap zat cair yang mengalir dari titik 1 ke titik 2 ya. Kecepatan di titik 1 V1, kecepatan di titik 2 itu adalah V2. Nah, H1H2 itu adalah ketinggian penampangnya dari tanah misalkan gitu ya. Maka berdasarkan hukum Bernoulli berlaku bahwa P plus rho G plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Jadi P di sini menyatakan tekanan ya. Sedangkan rho GH ini yang saya sebut tadi sebagai energi potensial fluida tiap satuan volume. Kalau setengah rho V kuadrat, energi kinetik fluida tiap satuan volume ya. Nah, ini selalu konstan di titik manapun. Atau misalnya dari titik 1 dan 2 ini, maka P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu akan sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadi selalu sama di setiap titik ya. Tapi anggapannya fluidanya adalah fluida ideal. P1 P2 di sini menyatakan tekanan di penampang 12 satuannya Pascal, H1H2 ketinggian penampang 12 satuannya meter, P1 V2 laju aliran di penampang 12 satuannya meter per sekon, rho itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Berdasarkan persamaan kontinuitas, perkalian luas penampang dan laju aliran di setiap titik itu harus sama. Jadi A1 kali V1 itu harus sama dengan A2 kali V2. Di A1, A2 di sini menyatakan luas penampang 12, satuannya meter kuadrat. Oke, sekarang kita bahas mengenai teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli mengatakan bahwa kecepatan semburan zat cair dari lubang yang penampangnya jauh lebih kecil dari penampang wadahnya yang terhubung tekanan udara luar sama dengan kecepatan benda jatuh bebas. Jadi Anda bisa bayangkan, ini ada fluida terletak dalam tangki. Anggap aja misalkan air ya. Air ini terletak dalam tangki, terus kemudian tangkinya bocor. Nah, jarak lubang ke permukaan itu adalah H ya. Nah, nanti air terpancar melalui lubang dengan kecepatan semburan V begitu ya. Oke. Nah, ini kita bisa analogikan seperti gerak jatuh bebas. Jadi misalkan ada benda jatuh bebas dimulai dari permukaan air di sini, zat cair ya. Terus kemudian dijatuhkan, kecepatannya di sini cara menghitungnya sama dengan kecepatan benda jatuh bebas. Nah, jadi kalau begitu karena jatuh bebas berarti GLBB ya. Oleh sebab itu rumusnya untuk GLBB kecepatan sesaat di lubang di sini adalah V kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2S. Tapi gerak jatuh bebas GJB itu VO-nya 0 ya. Jadi kecepatan awalnya 0, percepatannya sama dengan G. Nah, saya masukkan ke sini VO-nya 0, hanya saya ganti G, sedangkan S jarak tempuhnya itu adalah H di sini. Nah, jadi kalau begitu akhirnya saya dapatkan V sama dengan akar 2GH. Ya, jadi dari teorema Torricelli kita nemukan kecepatan semburan zat cair di sini adalah akar 2GH. Nah, V ini menyatakan kecepatan semburan zat cair dari lubang. Satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan H itu jarak lubang ke permukaan. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan soal dan kita bahas ya. Buktikan rumus teorema Torricelli dengan hukum Bernoulli. Kalau tadi menurut teorema Torricelli kan dibuktikan dengan gerak jatuh bebas ya, GLBB. Nah, sekarang akan saya buktikan dengan menggunakan hukum Bernoulli. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ini bersentuhan langsung dengan tekanan udara luar, tangkinya ini bolong ya, tangkinya bolong. Nah, terus kemudian di sini bocor. Ini juga berhubungan dengan tekanan udara luar ya. Nah, ini penampang 1 yang luas,
sedangkan yang sempit ini adalah penampang yang kedua. Nah, teorema Torricelli itu berlaku kalau lubangnya itu sempit ya, sempit, jauh lebih sempit daripada luas penampang tangkinya ini. Nah, ini saya beri nama jarak lubang ke tanah, anggap aja 2, jarak penampang tangki permukaan air ke tanah itu H1. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini H itu adalah H1 dikurangi H2. Nah, sedangkan P1 itu sama dengan P2. Tekanan di penampang 1, 2 sama karena sama-sama berhubungan dengan tekanan udara luar. Tekanan udara luar saya beri nama PO. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan PO ya. V1-nya sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena ini bocornya lubangnya kecil. Kalau lubangnya kecil, maka gerakan fluida turun di permukaan 1 itu sangat lambat. Nah, saking lambatnya maka ini dianggap 0 ya V1-nya. Nah, terus kemudian V2 ini adalah V yang kita cari. Oke. Nah, sekarang berdasarkan hukum Bernoulli nanti akan berlaku persamaan seperti ini di penampang 1 maupun 2 ya, berlaku seperti ini. Nah, karena ini P1 P2 sama ya sudah saya ganti PO gitu. V1-nya 0 di sini. Nah, akhirnya saya dapatkan rho GH1 sama dengan rho GH2 plus setengah rho V kuadrat. Nah, terus ini saya pindahkan ke ruas kiri jadinya seperti ini. Nah, berarti rho G-nya bisa saya tarik keluar, berarti ini kalikan dalam kurung H1 min H2 sama dengan setengah rho V kuadrat. Tapi H1 dikurangi H2 itu adalah H. Jadi akhirnya dapat rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, rho-nya kita bisa coret ya, sehingga GH sama dengan setengah V kuadrat, berarti V sama dengan akar 2GH. Nah, ternyata ini kita bisa buktikan ya dengan hukum Bernoulli, sama dengan teorema Torricelli. Nomor 2, air terpancar dari lubang sempit seperti tampak pada gambar. Hitunglah kecepatan pancar maksimum, jarak pancar maksimum. Oke, perhatikan, ini misalkan jarak lubang ke permukaan saya beri nama H gitu ya. Nah, terus kemudian ini kecepatan semburan cair melalui lubang itu adalah V, kemudian jatuh ke tanah adalah waktu T. Jarak lubang ke tanah H besar di sini ya. Oke, kita jawab, kalau kita mencari berapa kecepatan semburannya ya, teorema Torricelli tadi V sama dengan akar 2GH. Jadi kita masukkan G-nya 10, percepatan gravitasi, kalau nggak tahu dianggap 10 ya, kalau hanya 3 di sini, jarak lubang ke permukaan. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 15 meter per sekon. Nah, kalau ditanya waktu jatuhnya ya H sama dengan setengah GT kuadrat. Karena ini komponen kecepatan awannya horizontal. Ini bisa dipandang gerak jatuh bebas sehingga hanya setengah GT kuadrat. Tidak usah menggunakan teori gerak parabola ya. T-nya sama dengan akar 2H per G. Saya akan mencoba mencari bentuk umum dari jarak pancar maksimum ketika vektor V-nya ini tegak lurus dinding gitu ya. Jarak pancar maksimum itu maksudnya jarak pancar awalnya itu ketika air pertama kali muncrat atau terpancar gitu ya. Nah, karena pada arah horizontal tidak ada gaya gravitasi, tidak ada percepatan gravitasi, berarti gerakan ke arah horizontal adalah GLB. Jadi kalau GLB, X-nya ya V kali T, atau S sama dengan V kali T gitu kan ya. Nah, tapi V-nya sudah tahu akar 2GH tadi ini, Torricelli. Nah, terus kemudian T-nya adalah akar 2H per G. Jadi akhirnya 2 kali 2 di akar 2 ya, yang dalam tinggal H kali H, G sama G dicoret. Jadi akhirnya kita dapatkan X sama dengan 2 akar HH. Nah, 2 akar HH. Nah, ya HH gitu aja, jangan HH, itu berarti ketahuan nanti ya. Tapi syaratnya vektor kecepatan semburan itu harus tegak lurus dinding ya. Oke, nah sekarang kita masukkan H kecilnya adalah 3 meter, sedangkan H besarnya adalah 2 meter karena ini totalnya kali 5 meter jarak permukaan ke tanah. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 2 akar 6 meter. Itulah jarak pancar maksimumnya. Yang ketiga, air terpancar dari lubang sempit seperti tampak pada gambar. Hitunglah kecepatan pancar maksimum, jarak pancar maksimum. Ya, soal ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Oke. Cuma di sini ada penyangganya. Jadi tangkinya itu disangga. Jarak lubang ke permukaan saya beri nama H kecil, jarak lubang ke tanah itu H besar. Jadi kalau kita mencari kecepatan semburan air ya akar 2GH, kita masukkan hanya 2,5. Akhirnya kita dapatkan 5 akar 2 meter per sekon. Kalau mencari jarak pancar maksimumnya ya sama dengan 2 akar HH
Karena apa? V-nya tegak lurus dinding. Ya sudah, kita masukkan di sini ya. H kecilnya 2,5, H besarnya adalah 5. Ini kalau dihitung berapa ya hasilnya ya? 7,1 meter. Nomor 4, air terpancar dari lubang sempit seperti tampak pada gambar. Hitunglah kecepatan pancar maksimum, jarak pancar maksimum. Nah, ini saya namakan H, jarak lubang ke permukaan. Perhatikan di sini moncongnya itu pendek ya, pendek. Jadi ini ukurannya sangat kecil ya, diabaikan terhadap dimensi 5 meter, 10 meter. Jadi ini sangat pendek, jadi ini dianggap jarak moncong ke permukaan 5 meter. Oke, sama dengan jarak pangkal moncong ke permukaan, dianggap sama 5 meter. Saya sebut H kecil ya. Oke, nah ini nanti air tersemprot keluar dengan sudut elevasi alfa, alfanya 30 derajat. Oke, waktu untuk mencapai tanah di sini adalah T kecil. Oke, nah kita jawab berapa kecepatannya waktu keluar ini. Nah, Torricelli mengatakan akar 2G ya, jadi 2 G-nya 10 kali 5. Jadi hasilnya adalah 10 meter per sekon. Oke, nah terus kemudian kita cari waktu sejak dia terpancar sampai jatuh ke tanah, begitu ya. Sekali lagi moncongnya ini pendek ya, moncongnya sangat pendek. Jadi kita pakai teori gerak parabola tidak bisa pakai rumus yang tadi. X sama dengan 2 akar HH nggak bisa dipakai di sini. Karena apa? Karena kecepatan pancarnya di sini tidak tegak lurus dinding. Jadi kita harus menggunakan teorema gerak parabola. Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat untuk mencari waktu jatuhnya. Nah, Y-nya kita isi min 10. Kenapa demikian? Karena ini cacarnya turun. Jadi Y-nya dikasih negatif. Ini kan pertama kali di sini kan terpancarnya, terus kemudian ke tanah itu turun, makanya negatif min 10. VO-nya adalah 10 tadi, sin alfa sin 30 kali T, G-nya 10, ya kan? Nah, jadi kalau gitu ini kalau saya sederhanakan jadi seperti ini. Kok bisa? Sin 30 itu setengah ya. Ini setengah kali 10 5. Setengah kali 10 5. Kalau saya sederhanakan jadi seperti ini. Karena ini saya bagi 5 semua, gitu kan ya. Oke. Terus kemudian kalau saya pindahkan ruas, T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan ini ya. Coba kita faktorkan T min 2 kalikan T plus 1 ini, ya kan? Nah, jadi kalau gitu T-nya ada 2 harga. T sama dengan 2 sama T sama dengan min 1. Tapi waktu itu tidak boleh negatif, jadi harus positif. T-nya 2 sekon ya. Nah, terus kita gunakan X sama dengan VO kali T karena pada arah horizontal tidak ada percepatan gravitasi. Jadi nggak ada percepatan berarti GLB konsepnya, XV kali T. Nah, VOX-nya itu adalah VO cos alpha kali T. Jadi VO-nya 10, cos 30, T-nya 2 tadi. Jadi 10 cos 30 setengah akar 3 kali 2. Jadi hasilnya adalah 10 akar 3 meter. Nomor 5, air terpancar dari moncong lubang sempit seperti tampak pada gambar. Hitunglah kecepatan pancar maksimum, jarak pancar maksimumnya. Oke. Baiklah, sekarang kita jawab. Saya misalkan jarak moncong ke permukaan secara vertikal ini adalah H ya. Nah, terus kemudian kecepatan pancar cair yang terpancar dari moncong ini adalah VO. Kalau ini sudutnya alfa, ini juga alfa, sama ya. Nah, oke, sedangkan waktu yang dibutuhkan cair untuk mencapai tanah adalah T. Nah, sedangkan di sini ini jarak ini ke sini saya namakan X aksen ya. Jadi nanti saya menghitung X aksen dulu untuk mencari X gitu ya, untuk mencari jarak pancar maksimum. Nah, kalau kita mencari VO-nya berapa itu gampang, pakai Torricelli tadi yaitu akar 2GH. Jadi 2 G-nya 10 hanya kan 5. Nah, ini kan 4, yang ke sana 5 ya. H-nya itu 5, H kecilnya 5. Jadi hasilnya adalah 10 meter per sekon. Itulah VO-nya, kecepatan awal pancarnya. Nah, terus kemudian yang B ditanya berapa jarak pancar maksimum. Nah, kita cari waktunya dulu sejak dia terpancar sampai ke tanah. Pakai teori gerak parabola seperti tadi. Jadi Y-nya kita isi min 4 ya, karena dia turun. Jadi min 4, VO-nya 10, sin alfa. Perhatikan sin alfanya ya. Sin alfa. Kalau di sini sudutnya alfa, ya, sudut elevasi di sini alfa, ini juga alfa, sama dengan yang ini ya. Oke, panjang moncongnya ini kan 5 ya, karena ini 3, 4 berarti ini 5, sin alfanya berarti 4 per 5, 0,8 ya kan, dikalikan T,
Nah, G-nya 10. Akhirnya kita dapatkan ini min 4 sama dengan 8T min 5T kuadrat. Nah, saya tata kembali seperti ini, 5T kuadrat min 8T min 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan ya, seperti ini. Nah, T-nya yang saya ambil T yang positif, T sama dengan 2 skon. Kalau yang ini kan negatif, waktu tidak mungkin negatif. Nah, terus mencari X aksennya pakai GLB, VOE kali T. VOE-nya adalah VO cos alpha dikalikan T. VO-nya 10, cos alfanya 0,6. Cos alpha itu 3 dibagi 5 ya. 3 dibagi 5. Jadi 0,6 kali 2, berarti hasilnya adalah 12 meter. Kalau kita mencari jarak pancar maksimum diukur dari bawahnya dinding ini ya, bawah dinding tangki, ya 3, kan 3 ini ditambah dengan X aksennya 12. Jadi 3 ditambah 12 hasilnya adalah 15 meter. Basic is very easy and fun.